Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Mary Yulianti, M-A-R-I, not M-E-R-R-Y, because I'm from Indonesia, not England. Itu nama panjang aku. Kalau nama panggilan itu terserah kalian mau manggil aku apa. Yang penting jangan jauh-jauh dari, karena aku tuh biasa dipanggil, kadang panggil Unyu, kadang dipanggil Imut. Kalian boleh manggil aku itu juga. Kalau mau lain nggak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh dari itu. Oke. Sebenarnya aku nih mau bikin video ini nih udah lama banget. Udah setahunan lebih gitu, setahun atau setahun setengah, 2 tahun gitulah, pokoknya udah lama gitu. Tapi karena aku sibuk mencari kehidupan. Aku sibuk cari duit, guys. Tapi aku masih suka bingung kadang kalau tanyain dengan orang udah kerja apa. Ya aku masih bingung karena patokannya kan kalau orang sekarang itu harus punya seragam gitu kan ya. Dan aku nggak ada. Apa aku harus bikin sendiri untuk kerja aku di rumah? Padahal aku tuh ya kerja, aku nggak nganggur, aku dapat duit. Tapi udahlah ya, itu nanti aku bahas di video aku selanjutnya. Kali ini aku mau kayak ngangkat apa sih? Bukan ngangkat judul. Aku mau bawain intinya tuh aku mau membahas tentang diri aku sendiri, kisah nyata aku sendiri tentang lulusan cum laude tanpa uang sepeser pun dari orang tua. Keren kan? Pokoknya makanya kalian dengerin sampai aku selesai. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau ini kertas ini nih isinya nih kayak poin-poin penting yang mau aku sampaikan gitu. Aku tuh soalnya orangnya gampang banget lupa. Misalnya habis potong kuku, ya aku lupa naruh gunting kukunya tuh di mana. Pokoknya aku tuh lupa banget, gampang banget lupa. Untung ada Uut yang ngingetin aku. Selalu aku tanya-tanya terus di mana aku ngeletakin, padahal aku yang letakin. Emang. Tapi ada satu yang aku nggak bisa lupa, yaitu mantan. Padahal nih ya guys, aku tuh pinginnya kayak gini. The Bluetooth device is ready to pair. Sebenarnya aku tuh pinginnya kayak gini. Tes. Sebenarnya aku tuh pinginnya kayak gini ya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya, hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Itu yang aku pingin, tapi yang terjadi kayak gini. Aku mau makan, ku ingat mantan. Aku mau tidur juga ingat mantan. Aku mau pergi, ku ingat mantan. Mantan, kok kamu suka gentayangan? Ngapa bah? Susah banget ngomongin mantan. Udah, jangan ngomongin mantan, nanti kesedak. Oke. Kali ini tadi itu aku udah bilang aku mau nyampaikan tentang cum laude tanpa uang spesial pun dari orang tua. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau nanti ada kata-kata aku yang nyinggung atau nyakitin perasaan kalian. Karena sebenarnya tujuan aku bikin video ini tuh bukan untuk nyinggung atau mau nyakitin atau mau gimana. Di sini aku tuh tujuannya biar bisa menginspirasi, memotivasi, memberi terasi, mengvikimisasi. Ya pokoknya itulah ya, tujuan aku tuh kayak gitu. Nah, jadi aku perlu baca ini ya guys. Jadi kalian jangan beranggapan kalau aku baca ini nih kisahnya tuh karangan. Enggak, kisah nyata aku. Cuman ini kayak poin-poin penting yang mau aku sampaikan biar nanti aku inget gitu. Kayak ini, oh ya. Sebelumnya aku mau cerita. Aku dulu itu SMA-nya itu lulusan IPA. Aku ambil jurusan IPA karena emang aku suka banget dengan MTK. Aku suka banget dengan hitung-hitungan.
makanya aku ambil IPA. Jadi setelah aku lulus, nah itu kan ada kayak daftar kuliah gitu kan. Nah, aku ngambil jalur SN dulu nih, SNMPTN. Nah karena aku suka banget dengan MTK dan aku tuh sebenarnya pingin banget jadi guru MTK, jadi aku tuh ngambil intinya tuh guru MTK yang nomor 1 gitu. Apa sih aku lupa namanya. Pokoknya yang pertama tuh guru MTK kan, terus yang kedua SN tuh bisa ngambil 3 atau berapa gitu ya, pokoknya aku lupa. Yang kedua nih aku nih ngeliat jurusan nih sosiatri, pembangunan sosial, kok kayaknya aku tertarik banget, jadi aku ambil itulah kan. Sekali ternyata kata guru IPS aku, itu kan jurusan IPS Mer, kok Mary ambil itu, Mary kan IPA. Nah jadi ya udahlah aku hapus, bukan aku sih, guru staff gitu kan yang hapus, dihapus. Dan ternyata SNMPTN aku nggak lulus, jadi aku ngambil jalur SB lagi, lanjut gitu kan ya, pantang menyerah gitu kan ya, aku ngambil SB. Nah di SB tuh aku udah nggak mau ngambil MTK lagi, aku udah males, masa aku nggak lulus kan, jadi aku udah males ngambil MTK. Terus aku ngambil apa aku lupa, pokoknya ngambil yang lainnya tuh aku lupa. Koyon dilala, aku tuh ngambil apa tuh namanya, lihat tulisan sosiatri atau pembangunan masyarakat tuh, kok ya aku milih itu lagi karena nggak tahu, menurut aku menarik aja, terus aku ambil itu. Nah setelah daftar aku ingat lagi, nah itu kan IPS. Nah jadi aku bilang lagi lah ke stafnya minta hapuskan, dan ternyata nggak bisa dihapuskan karena nggak tahu lah, mungkin karena udah lama atau karena emang kalau SB tuh nggak bisa dihapus, cuma 1 pilihan gitu, jadi aku nggak bisa ngapus kan ya. Nah terus setelah itu udahlah ikutin tahap-tahapnya kan, terus ikut tes SB kan, SB tuh waktu itu ya di Untan kan tesnya. Nah terus pas pengumuman, karena HP aku tuh nggak bisa kan, jadi aku minta tolong ke temen aku, minta lihatkan gitu gimana hasilnya, dan alhamdulillah ternyata aku emang lolos, dan lulusnya pun di jurusan yang itu yang emang dari awal tuh udah aku pilih, kayaknya menurut aku tuh menarik banget gitu, padahal ya menurut guru-guru aneh, soalnya kan aku anak IPA kok ambilnya IPS, jadi ya udah sih kan udah gitu. Nah karena aku juga ngerasa ngedown gitu kan ya, aku kan lulusan IPA, aku sukanya MTK, aku babar blast guys. Nah kayak IPS itu kan intinya menulis, membaca, menghafal. Nah aku kan nggak suka semua itu, aku sukanya MTK kan ya, aku sukanya hitung-hitungan gitu kan. Jadi aku nih bilang lah ke ibu kayak gini, Bu, kakak nggak usah kuliah ya Bu, soalnya nanti kalau kakak nggak bisa nyelesain kuliah bener-bener, terus nggak bisa kuliah bener-bener gimana, nanti malah sia-sia, buang-buang waktu, terus buang-buang duit ibu juga, kasihan ibu juga gitu kan. Jadi aku tuh mikirnya ya, nanti kalau aku nggak bisa malah sia-sia doang gitu loh kan. Ternyata ibu aku malah bilang kayak gini, Kak, itu tuh udah rezeki kakak, udah jalan kakak, jadi jalanin aja, rezeki tuh pasti ada. Jadi apa tuh namanya, jadi karena itu, jadi aku tuh itu pokoknya tuh bikin janji ke ibu, karena aku kan juga ngerasa ibu aku udah ngusahain aku untuk biar kuliah, jadi aku juga harus ngusahain biar ibu nggak berat. Jadi aku nih kayak sok-sokan gitu lah ya, aku juga nggak tahu bisa mikir kayak gitu tuh kena apa, pokoknya aku nih langsung bilang kayak gini ke ibu, Bu, kakak mau kuliah, tapi kakak janji kakak akan berusaha nggak minta uang sama sekali ke ibu, bukan sama sekali sih, nggak minta uang ke ibu untuk kuliah ini, jadi kakak berusaha untuk nggak minta uang ke ibu. Ya ibu sih iyain aja kan ya. Nah kok yuk apa tuh namanya, aku tuh sok banget gitu loh, aku tuh sok berani banget bilang kayak gitu. Dulu sih aku emang kayak sempet mau kerja gitu kan, aku nggak tahu aku mau kerja apa, aku nggak bisa apa-apa, tapi nggak tahu pokoknya tuh terlintas kayak gitu, aku tuh harus bisa kuliah tanpa uang dari orang tua gitu kan. Dan beberapa selang waktu kemudian alhamdulillah ternyata aku tuh pengumuman beasiswa gitu, alhamdulillah ternyata aku
lolos. Jadi uang kuliah aku tuh udah lepas. Nah uang kuliah kan udah lepas, jadi alhamdulillah. Nah terus ada uang kayak uang jajan gitu, uang saku dari pemerintah gitu, dan itu jumlahnya 650.000 tuh tiap bulan gitu kan ya. Jadi ya udah alhamdulillah ternyata ada itu, jadi aku bisa lah untuk nggak minta uang ke orang tua kan ya. Jadi aku tuh kalau orang lihat aku ya, dari dulu lah aku tuh orangnya gak cengengesan, gampang banget ketawa. Mungkin kalau orang ngira ya aku anaknya manja atau gimana gitu kan ya, tapi enggak. Aku kalau untuk orang tua itu aku dari kecil itu aku nggak begitu gampang mak minta duit tuh enggak. Aku dari kecil kayaknya kalau minta duit tuh aku bisa yang untuk yang penting-penting gitu. Kalau untuk jajan-jajan gitu aku lebih milih aku ngerjain apa ya biar bisa dapat duit dari orang tua ya, meskipun ngerjainnya cuman kalau ke mbah aku dulu suka nyabutin uban gitu kan, nyabutin uban segini dapatnya segini, kalau nggak salah dulu tuh 50 uban tuh dibayar 500 gitulah ya. Ya itu menurut aku lebih baik kan daripada minta duit. Terus kalau ke ibu aku, dulu aku suka nyucikan baju ya, kayak minta imbalan sih ya, cuman yang nggak tahu itu cara aku aja gitu, biar aku tuh nggak cuman minta doang, pokoknya ada yang harus aku kerjakan gitu kan ya. Nah terus aku tuh pinginnya aku di sini nih mau ngasih tahu untuk kalian semua, apa tuh, ngerti lah ya dengan orang tua. Jangan jadikan kuliah itu tuh alasan untuk minta duit ke orang tua. Karena apa? Orang tua itu kasihan, dia tuh nggak tahu panas, dia nggak tahu dingin. Pokoknya ya untuk kalian ya, namanya juga orang tua kan, nggak mungkin kalau anaknya itu minta duit, mak minta duit untuk ini. Ya aku juga nggak tahu sih ya alasan kalian minta duit untuk apa. Boleh sih, boleh minta duit untuk hal-hal yang penting gitu, boleh banget. Misalnya kayak untuk keperluan kuliah, untuk uang kos, untuk yang penting-penting gitulah ya. Itu aku nggak apa-apa. Itu aku sih nggak begitu nyayangkan banget lah ya, karena aku tuh suka kasihan gitu sama orang tua yang kerjanya capek terus dimintain uang sama anak-anaknya. Ya padahal ibu aku nggak kerja panas-panasan, ibu aku nggak kerja hujan-hujanan, ibu aku punya warung, ibu aku cuma jaga warung. Cuman walaupun ibu aku cuma jaga warung gitu, aku tetap aja nggak tega minta uang, ma minta duit, bu minta duit gitu, nggak tega lah ya. Nah sebenarnya itu apa tuh, kuliah yang udah dapat beasiswa ada yang bilang kayak gini, mana cukup uang cuman 650 untuk segala keperluan, untuk jajan, ya nggak tahu lah ya untuk apa kan. Nah jadi aku cuman, masa sih nggak cukup, aku cukup kok. Apa sebenarnya gaya hidup itu nggak mahal, gaya hidup itu nggak mahal, yang mahal itu gaya hidup nggak mahal, uang hidup tuh nggak mahal, tapi yang mahal itu untuk gayanya. Kayak ada yang bilang Mary mah enak, apa tuh, iya mah orang tua aku kan dirasau kan ya, Mary mah enak, uang orang tuanya dirasau, kalau kurang tinggal minta duit. Padahal orang ngiranya tuh aku gampang banget gitu minta duit. Padahal aku juga semester awal itu aku apa tuh kayak tinggal di rusun, namanya tuh Rusun Awa Untan. Rusun itu tuh tempat khusus mahasiswa kayak gitu kan ya. Nah aku juga tinggal di situ tuh nggak gratis, tiap bulan bayar, terus listriknya juga bayar sendiri, airnya bayar sendiri, dan itu asli uang aku, bukan uang aku sih, maksudnya nggak ada aku minta uang ke orang tua, cukup gitu loh, dari uang semesteran, uang yang dikasih dengan pemerintah itu aku cukup. Dan waktu mau masuk kuliah itu kan aku sebelumnya kan waktu SMA aku emang udah suka jual pulsa. Jadi pas kuliah pun aku mikir kayaknya baik lah kalau aku jual pulsa, bisa untuk tambahan uang jajan gitu kan ya. Jadi aku waktu mau berangkat ke rusun tuh udah bawa barang-barang segala, koper apa tuh kan, dengan bapak aku bilang ke bapak, Pak aku mau jual pulsa, cariin konter gitu, cariin agennya kan. Nanti ya alhamdulillahnya tuh bapak tahu agennya di mana.
Jadi bapak tuh itulah nganterkan ke counter kan, jadi bawa barang banyak tuh. Sempat aku berhenti dulu ke counter daftar jual pulsa gitu kan. Jadi nah mulai dari situlah, dari awal masuk tuh aku udah jual pulsa. Alhamdulillah, zaman dulu itu kan belum begitu ke kuota gitu lah ya, masih banyak yang memerlukan banget pulsa. Jadi alhamdulillah dari uang pulsa itu cukup lah untuk tambahan uang, itu cukup. Jadi ya alhamdulillah dari uang itu cukup kan. Dan ada yang bilang katanya nggak cukup gitu kan. Dan padahal aku sendiri yang ngerasain lah ya, aku kan emang ngerasain dapat uang pemerintah itu kan. Dan uang itu tuh cukup banget untuk kehidupan aku. Dan bahkan aku kalau lebaran itu aku nggak pernah sama sekali selama kuliah, selama dari pertama kuliah sampai sekarang aku nggak pernah minta uang ke orang tua untuk belikan baju atau apa. Justru malah kalau aku ada uang lebih, aku masih sempatkan untuk belikan baju orang tua aku, untuk ibu, untuk bapak, untuk mbah, untuk adik-adik aku. Dan kadang aku juga beli kue lebaran, tapi nggak banyak sih, sedikit lah gitu. Tapi ya berarti itu kan bukti kalau uang pemerintah itu cukup gitu loh ya. Aku ada uang pulsa juga sih, tapi kan nggak seberapa lah ya, tapi lumayan lah. Nah uang itu tuh cukup guys. Sebenarnya aku tuh suka sebel sama yang bilang nggak cukup gitu. Nah sekarang kayak itu sebenarnya aku tuh sebel dengan orang yang cuman ada ngetren sedikit langsung beli, lagi heboh sedikit langsung beli. Kok aku ya alhamdulillah aku tuh nggak kayak gitu. Jadi bahkan dulu HP aku tuh HP tulalit. Jadi pas kuliah di awal-awal tuh HP aku HP tulalit, yang penting aku bisa jual pulsa, itu mah yang penting aku bisa SMS, yang penting aku bisa telepon. Nah jadi kayak ada orang waktu itu nanya minta pin BBM, pin apa? Jadi aku bener-bener nggak tahu pin apa gitu. Dan lama-lama tau lah ya kan, teman-teman udah pada makain. Terus ternyata lama-lama itu kuliah itu memerlukan grup WA gitu kan ya. Nah kalau HP tulalit kan nggak bisa untuk WA gitu kan. Jadi aku pun beli HP itu nggak minta uang ke orang tua gitu kan, ada uang beasiswa tuh. Nah dari situlah aku kan, dia tuh kayak ngasih 3 bulan sekali. Jadi pas keluar itu langsung aku belikan HP. Dan HP-nya tuh HP Advan. Tahu nggak sih kalian HP Advan yang HP-nya tuh gampang banget panas, pokoknya asal makan sedikit tuh kayak bisa untuk nyetrika gitu loh, panas banget. Nah itu jadi tujuan aku tuh bukan tuh gaya-gayaan beli HP, yang penting aku bisa masuk grup, aku bisa dapat informasi kelas, ya itu sih yang penting. Kalau sebenarnya kalau nggak disuruh nggak ada grup itu kali aku belum beli. Terus jadi aku tuh mau nyampein ke kalian kalau hidup itu sebenarnya nggak perlu banget uang banyak, yang penting kalian bisa mensyukuri, kalian bisa tetap berusaha untuk bisa pas, kalian nggak terlalu berambisi untuk memenuhin gaya hidup yang padahal itu nggak begitu penting-penting banget. Terus kalian juga harus ingat orang tua kalian kalau minta ini kira-kira perlu banget apa enggak. Jadi kalau kalian boleh banget minta uang ke orang tua itu, tapi untuk hal-hal yang menurut kalian tuh penting. Jangan yang kira-kira kalau emang itu nggak perlu dibeli ya nggak usah gitu loh, kecuali itu uang kalian sendiri. Dan aku salut banget sih dengan orang yang bisa kuliah dengan sambil kerja, karena aku sendiri emang nggak bisa. Aku kayaknya aku nggak bisa. Sedangkan tuh ngurus kuliah aja aku nggak bisa banyak gitu kan ya. Aku tuh orangnya gimana kalau aku sambil kerja, apa selesai kuliah aku kan. Tapi alhamdulillah terus ya aku belum selesai ternyata, tadi aku kira udah mau selesai. Terus alhamdulillah aku pas lulusan gitu kan terus ada predikat gitu kan ya. Dan alhamdulillah aku termasuk mahasiswa cum laude, dan aku bisa nepatin janji aku untuk nggak minta uang ke orang tua dari awal kuliah sampai selesai, sampai wisuda. Yeay.
Dan sebenarnya pas semester tua, semester akhir-akhir gitu, aku udah memulai online shop. Jadi lumayan lah ya untuk apa? Untuk tambahan-tambahan. Dan karena kan emang kalau mau wisuda itu uang juga agak perlu banyak gitu kan ya. Kok yuk alhamdulillah dilaleh aku udah mulai online shop itu, kayak untuk beli segala baju wisuda, toga itu kan, terus untuk daftar untuk bayar apa segala-gala lah yang diperlukan, terus untuk foto-foto keluarga itu itu alhamdulillah itu pure uang aku sendiri, uang nggak ada aku minta ke orang tua sama sekali. Jadi sebenarnya bisa sih kalian mau kayak aku, bisa, cuman jangan anggap video ini kayak beranggapan aku sombong atau gimana gitu ya. Ya adalah sedikit, namanya juga orang pasti ada lah ya untuk membanggakan diri sendiri. Tapi ya tujuan aku sih cuman aku suka sebel dengan orang-orang yang gampang banget minta uang ke orang tua gitu. Oke, ini mungkin video aku kali ini aja. Untuk video selanjutnya aku bakal ngasih tips and trick untuk menjadi mahasiswa cum laude. Ini penghargaannya. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.